wabarakatuh. Nama saya Saiful Somole, mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam INTKT. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana memahami proses komunikasi. Untuk itu, simak catatan yang sudah saya buat berikut ini. Untuk memahami bagaimana proses-proses komunikasi, kita perlu mengetahui komponen-komponen dasar daripada komunikasi. Terdapat 5 komponen dasar dalam komunikasi. Komponen yang pertama adalah komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran atau media, yang keempat komunikan, dan yang terakhir adalah umpan balik. Komunikator merupakan sumber penyampaian pesan, dan pesan merupakan isi dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Sedangkan saluran atau media itu merupakan alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Dan komunikan adalah subjek atau penerima pesan. Dan yang terakhir umpan balik. Ini merupakan komponen paling penting dalam proses komunikasi. Sebab umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh komunikan dalam menanggapi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dijelaskan di dalam buku pengantar teori komunikasi, analisis, dan praktik bahwa yang dimaksud dengan proses komunikasi adalah kejadian berkelanjutan dan tak berujung. Sehingga umpan balik merupakan komponen paling penting dalam komunikasi, agar proses komunikasi itu tetap berkelanjutan. Kemudian dalam proses komunikasi terdapat 2 macam proses komunikasi. Yang pertama adalah proses komunikasi secara primer, dan yang kedua adalah proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses komunikasi yang terjadi secara langsung di antara beberapa orang dengan menggunakan lambang, bahasa, isyarat, dan lain sebagainya, yang secara langsung itu mampu saling menerjemahkan pikiran atau perasaan. Sedangkan proses komunikasi secara sekunder adalah proses komunikasi yang terjadi dengan menggunakan suatu alat atau sarana sebagai media kedua, misalnya dengan menggunakan internet, surat kabar, radio, TV, dan lain sebagainya. Di sini terdapat pula model-model komunikasi yang memperjelas bagaimana gambaran-gambaran dari proses komunikasi. Terdapat 3 model komunikasi, yakni yang pertama adalah model komunikasi linear, yang kedua model komunikasi interaksional, dan yang ketiga adalah model komunikasi transaksional. Pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi ini menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses linear, yakni proses komunikasi yang terjadi bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan itu selalu menggunakan saluran atau media. Yang kedua adalah model komunikasi interaksional. Model komunikasi yang kedua ini berbeda dengan model komunikasi yang pertama, sebab model komunikasi ini menekankan proses komunikasi 2 arah di antara komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berjalan 2 arah. Dengan kata lain, komunikasi berjalan 2 arah, dari komunikator ke komunikan dan dari komunikan ke komunikator. Yang ketiga adalah model komunikasi transaksional. Model komunikasi ini juga berbeda dengan kedua model komunikasi yang disebutkan tadi, sebab model komunikasi transaksional berpandangan bahwa komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan secara simultan atau secara serentak. Model komunikasi transaksional mengharuskan kita untuk mengakui pengaruh satu pesan yang lain. Satu pesan dibangun di atas pesan sebelumnya. Oleh karena itu, ada saling kebergantungan antara komponen-komponen dalam komunikasi. Model ini juga menganggap bahwa ketika kita secara simultan mengirim dan menerima pesan, kita melakukan kedua elemen verbal dan non-verbal. Artinya komunikator menegosiasikan makna. Misalnya jika seorang teman bertanya tentang latar belakang keluarga Anda dapat menggunakan istilah-istilah pribadi yang teman Anda tidak mengerti.